Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Agustin dari kelas reguler E, program studi manajemen dengan NIM 34022000219. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Komputer Bisnis 2, yaitu melakukan penelitian dengan pengolahan data yang berkaitan dengan skripsi dengan menggunakan metode kuantitatif. Sebelum mengolah data, yang harus kita lakukan yaitu merekap hasil kuesioner. Kemudian setelah kita memperoleh data hasil kuesionernya, selanjutnya yaitu kita akan menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Nah, frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kemudian di sini untuk unjuk kerjanya, kita akan menghitung frekuensi menggunakan rumus COUNT-IF, rank, dan kriteria. Selanjutnya validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang baik jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah minimal 0,3. Kemudian di sini untuk unjuk kerjanya, kita akan menghitung validitas menggunakan rumus Pearson, array 1 dan array 2. Nah, langsung aja di sini ada contoh skripsi yang berjudul Kualitas Pelayanan dan Jumlah Pengunjung Pengaruhnya Terhadap Jumlah Pembeli. Penelitian pada 20 toko di Ciamis. Nah, dalam penelitian ini yang akan kita teliti yaitu ada 3, yaitu kualitas pelayanan atau X1, jumlah pengunjung atau X2, dan jumlah pembeli atau Y1. Nah, jumlah pembeli ini dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Untuk melaksanakan penelitian ini, di sini ada rentang skor. Nah, di sini skornya yaitu ada 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian di sini ceritanya kita mempunyai pernyataan-pernyataan. Misalnya di sini 10 pernyataan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan, 10 pernyataan yang berkaitan dengan jumlah pengunjung, dan 10 pernyataan yang berkaitan dengan jumlah pembeli. Kemudian dari 3 variabel ini, kita berikan kepada pembeli untuk mengisinya. Nah, setelah semuanya terisi, maka diperolehlah angka-angka sebagai berikut. Nah, di sini variabel pertama yaitu ada kualitas pelayanan atau X1. Nah, di sini terdapat 10 pernyataan dan 20 responden. Misal di sini responden pertama menyelesaikan pernyataan 1 sampai 10 dengan jawaban 5, 4, 4 dan seterusnya. Kemudian responden kedua menyelesaikan pernyataan nomor 1 sampai 10 dengan jawaban 5, 5, 5 dan seterusnya. Nah, setelah kita rekap dari 10 pernyataan dan 20 responden ini, maka diperolehlah data-data sebagai berikut untuk kualitas pelayanan. Selanjutnya untuk variabel kedua, di sini ada jumlah pengunjung atau X2. Di sini juga sama, sudah diperoleh data dari 10 pernyataan dan 20 responden. Dan untuk variabel ketiga, di sini ada jumlah pembeli atau Y1. Di sini juga sama, terdapat 10 pernyataan dan 20 responden. Nah, di sini sebelum kita mengisi frekuensi dan validitas, kita terlebih dahulu harus mengisi tabel-tabel kosong, yaitu total skor dan rata-rata skor. Dimulai dari kualitas pelayanan atau X1. Nah, untuk mengisi total skornya, kita blok semua. Kemudian auto sum. Nah, kemudian untuk rata-rata skornya yaitu sama dengan total skor dibagi 10. Kemudian enter. Kemudian di sini kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk jumlah pengunjung atau X2. Di sini total skornya sama yaitu kita blok. Kemudian auto sum. Nah, selanjutnya untuk rata-rata skornya yaitu sama dengan total skor dibagi 10. Kemudian enter. Nah, ini kita tarik ke bawah. Seperti itu. Terakhir untuk jumlah pembeli atau Y1. Untuk total skor kita blok. Kemudian auto sum.
Untuk rata-rata skor sama dengan total skor dibagi 10. Kemudian enter. Nah, kemudian kita tarik. Nah, maka hasilnya seperti ini untuk pengisian total skor dan rata-rata skor. Nah, sekarang kita akan menghitung frekuensi dan validitas. Kita mulai dari kualitas pelayanan atau X1. Nah, kualitas pelayanan pramuniaga. Kemudian di sini, misalnya dari pernyataan nomor 1, berapa orang yang menjawab 5, berapa orang yang menjawab 4, dan seterusnya. Untuk menghitung frekuensi, rumusnya yaitu sama dengan count if. Count if. Rank yang ini. Kemudian kita kunci barisnya. Nah, kemudian koma, kriteria. Kriteria yang akan kita cari yaitu angka 5. Berarti di sini. Kemudian di sini kita kunci kolomnya. Nah, kemudian kurung tutup, enter. Selanjutnya di sini kita tarik ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Langsung auto sum. Nah, di sini jumlahnya 20. Karena ini sama ini itu harus sama. Jika beda, berarti ada yang salah. Selanjutnya menghitung validitas. Jika validitas lebih dari 0,3, maka pernyataan valid. Nah, di sini kita menghitung validitas menggunakan rumus Pearson, yaitu sama dengan Pearson array 1 Nah, kemudian koma, kemudian array 2, yaitu total score. Kemudian kita kunci, kurung tutup, enter. Kemudian di sini kita tarik ke kanan. Nah, berarti di sini pernyataannya valid karena di atas 0,3. Nah, angka ini kita akan pindahkan ke tabel validitas. Caranya yaitu kita copy. Nah, kemudian di sini kita jangan langsung Ctrl V, tapi kita harus klik kanan, kemudian paste spesial, pilih value, kemudian transpose, kemudian OK. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian di sini keterangannya berarti valid. Karena semuanya valid, kita tarik aja ke bawah. Nah, itulah cara menghitung frekuensi dan validitas dari kualitas pelayanan atau X1. Selanjutnya, kita akan menghitung frekuensi dan validitas dari jumlah pengunjung. Nah, untuk rumusnya sama, yaitu sama dengan count if ranks kemudian di sini kita kunci barisnya, kemudian koma, kriterianya yaitu kita akan cari angka 5, kemudian kunci kolom, kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini kita tarik ke kanan, kemudian ke bawah, langsung di auto sum. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini dari pernyataan nomor 1 yang menjawab 5 yaitu ada 5 orang, yang menjawab 4 ada 15 orang, dan yang menjawab 3, 2, 1 tidak ada. Kemudian misal di sini pernyataan nomor 3 yang menjawab 5 itu ada 7, yang menjawab 4 ada 11, yang menjawab 3 ada 2, dan yang menjawab 2 dan 1 itu tidak ada. Kemudian menghitung validitas. Sama dengan Pearson array 1 kemudian koma, array 2,
kemudian kunci, kurung tutup, enter. Kita tarik. Nah, di atas 0,3 berarti semuanya valid. Kita pindahkan lagi ke tabel validitas. Kita copy. Kemudian sama caranya seperti tadi. Kemudian untuk keterangannya valid. Nah, itulah cara menghitung frekuensi dan validitas dari jumlah pengunjung atau X2. Terakhir, kita akan menghitung frekuensi dan validitas dari jumlah pembeli. Nah, untuk frekuensi rumusnya yaitu sama dengan CONIF rank kemudian kita kunci barisnya, kemudian koma, dan kriteria kita cari angka 5 di sini. Nah, kita kunci kolomnya, kemudian kurung tutup, enter. Di sini kita tarik, kemudian ke bawah, kemudian langsung auto sum. Selanjutnya validitas, yaitu sama dengan persen array 1, kemudian koma, array 2, kunci, kurung tutup, enter. Kemudian kita tarik. Nah, ini semuanya valid. Kita langsung pindahkan ke tabel validitas. Kita copy. Kita klik kanan. Values. Transpose. Oke. Kemudian keterangannya valid. Kita langsung tarik ke bawah. Nah, itulah cara menghitung frekuensi dan validitas dari jumlah pembeli atau Y1. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.